hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana supaya kita ditolong dan disertai Tuhan. Karena ini penting menjadi dasar kehidupan kita. Jangan pikir karena kita Kristennya kita itu turun-temurun, kita ini sebenarnya betul-betul akan terus dapat penyertaan. Bangsa Israel dipilih, bangsa Israel dikasihi, tapi bangsa Israel ditolak. Mari kita buka Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Firman Tuhan demikian, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Perhatikan, dia ngomong aku dan umatmu, artinya ketika engkau dipilih, dipanggil jadi hamba Tuhan, maka Tuhan jamin hidupmu. Engkau bisa ngomong sama Tuhan, dari manakah ya, bagaimanakah dapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Dengar baik, ketika saudara terima Yesus, menjadi milik Yesus, percaya Yesus, menyerahkan hidup kepada Yesus, sebenarnya engkau berbeda dengan Kristen KTP. Engkau berbeda dengan Kristen kebanyakan, berbeda dengan Kristen yang hanya beragama. Sejak engkau lahir baru, beri dirimu dibaptis, beri dirimu dibimbing, beri dirimu dituntun sama Tuhan, engkau berbeda. Tapi yang menjadikan engkau sama dengan dunia, pilihanmu. Nah, mengapa Musa ngomong begini? Mari buka di ayatnya yang kelima. Saudara, ini perkataan Musa dikarenakan Allah sendiri berbicara muka dengan muka, face to face dengan Musa. Allah berkata gini, aku muak dengan bangsa ini. Bangsa ini tegar tengkuk. Kalau aku menyertai mereka, aku takut mereka mati semua binasa di dalam penyertaanku. Karena hadirat Allah itu sangat kuat. Tanpa kekudusan, engkau gak bisa bersama-sama dengan dia. Karena itu Tuhan ngomong begini, oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan. Bayangi, dipilih dari dunia sebelum dijadikan. Kemudian ketika mereka di Mesir dituntun, terus dituntun. Apa yang gak mereka dapat? Laut Merah terbelah, mujizat-mujizat di depan mata melawan orang-orang fasik, orang kafir. Apa yang gak mereka buat? Sampai detik ini orang Mesir, bahkan orang-orang Timur Tengah, orang-orang di Arab percaya mujizat itu pernah terjadi. Apa yang gak pernah terjadi di bangsa ini? Kasutnya tidak rusak 40 tahun. Bajunya gak rusak. Gak ada satu merek pun di dunia ini, branded manapun, yang menyatakan sepatu dipakai setiap hari 40 tahun tahan. Gak ada. Disimpan aja rusak. Merotoli. Bahasa Jawanya merotoli kulitnya. Kamu simpan sepatu branded gak pernah pakai, makin rusak. Apa yang gak pernah mereka alami? Semua mereka alami. Persis seperti kita. Apa yang gak pernah Tuhan lakukan? Anakmu sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau alami ini, Tuhan lakukan mujizat. Engkau alami ini, Tuhan lakukan mujizat. Apakah engkau semakin cinta Tuhan dan sehingga Tuhan berkata aku mengasihi engkau, atau berkata aku muak? Jangan sampai sok pede. Tiap hari datang gereja, gak pernah dengar Tuhan bilang aku muak lihat kamu. Bapak Ibu Saudara, mengapa Musa ini mengalami ini sampai ngomong gitu? Ya karena ini tadi. Berikutnya di ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian, saudara. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan ini lagi sejak dari Gunung Horeb. Perhatikan. Kejadian ini ketika Tuhan ngomong kepada Musa, biarkanlah bangsa ini datang mendekat kepadaku, aku mau berbicara kepada mereka. Bangsa ini ngomong gini, udahlah gak usah, kamu aja.
Sebab aku mau melakukan sesuatu, aku mau lihat. Musa nego dengan Tuhan itu luar biasa. Demi bangsa Israel itu. Sebenarnya tanpa mereka, Musa itu udah dapat perkenanan Tuhan sendiri. Tapi dia gak egois. Kalau engkau pelayan Tuhan, gak pernah kunjungin orang dan berkata, ayo. Engkau dimuntahkan sama Tuhan. Wahyu 3 dengan jelas berkata, aku memuntahkan engkau. Tahu dimuntahkan. Kenapa dimuntahkan? Makanan yang kita muntahkan adalah makanan yang menjijikkan. Amin. Mau gak bertobat silakan. Pilihan ada di tanganmu. Orang dunia aja itu, yang orang karo itu ada itu, YouTube-nya lagi ngetrend. Ada apa itu ya? Obat apa gitu yang dia, hey, itu, hey, ya teriak-teriak. Dia bilang, hidup ini anugerah, tapi kesehatan itu pilihan. Saya bilang, ini hebat juga. Dia nggak ada di gereja, dia di ladang makan sirih, di warung, itu kerjanya. Dia bilang, hey itu, hidup ini anugerah, tapi sehat itu pilihan. Makanya belilah tawar ini, tawar itu obat. Maksudnya, dengar, hidup ini anugerah, tapi keselamatan itu pilihan. Kemudian apa yang terjadi waktu Musa ngomong begitu? Musa ini ngomong gini di ayatnya yang ke-15, 16 ini sampai 17, itu dia ngomong gini. Kan Tuhan ngomongnya gini, bahasa sederhana gini, Musa, keinginanmu, keinginan rakyat ini, bangsa Israel, rakyatmu udah tercapai. Tanah kanan tersedia. Kamu udah nyebrang, udah kubantu, udah lewati semua yang sakit-sakit. Sekarang tinggal kamu jalani, hanya tinggal lawan suku Amalek, suku ini, suku itu. Sekarang aku undur dari hadapanmu. Aku undur dari hadapanmu. Kau bawa bangsa ini, aku kirim malaikatku menyertai kau. Ingat, perkataan Tuhan Allah berkata, Elohim Yahweh berkata, di tanah kanan sudah tersedia. Musa bilang, aku gak peduli dengan semua berkat itu. Aku butuh penyertaanmu. Aku gak butuh sekalipun itu malaikat. Sebab penyertaanmu lah yang membedakan kami dari bangsa-bangsa lain. Amen. Mengapa? Karena penyertaan ini membuktikan Allah dekat dengan mereka. Ada amin. Amin. Saya harap setelah ini bertobat sungguh-sungguh. Amin. Ya, nggak bisa doa hujan. Saya udah doa hujan tidak akan berhenti sampai bulan 2. Saya bilang, hutur Tuhan. Bila perlu goncangkan atap-atap semua terlempar. Malah kebalikannya, panas. Dengar, jangan sampai engkau berpikir suka kali ngatur Tuhan. Bulan 12 masuk. Penentuan ada di tanganmu sendiri. Saya lihat ada orang di sini sembuh, tadinya nggak bisa jalan, digendong, diangkat sampai ke atas. Udah sembuh, alasan nggak bisa datang. Dengar, itu Kristen kurang ajar. Kau cari babi bisa, masa cari Tuhan nggak bisa? Dengar itu. Saya bukan pengkhotbah yang indah sebenarnya. Aku tahu kalian menantikan es krim coklat yang nikmat, tapi yang datang palu gada. Kenapa? Karena kenyataan di depan seperti itu. Gak bisa lagi, Mbak Pendeta, sebenarnya aku mau datang ya, sebenarnya doa, tapi gak sempat. Jadi aku udah ngalami gini, ternyata gini-gini. Aku akan bilang dari depan pintunya, aku dari hadapanku. Ada haleluya. Ada yang rindu ekspresiku. Nah, aku dari rindu sama ibu, ekspresinya jelek banget. Memang kalau aku lihat YouTube-nya, muka aku gak ada cantiknya. Dengar baik. Keluaran 33 ini menyatakan disitulah Yosua mulai alami perjumpaan dan kelekatannya dengan Tuhan. Kalau kalian baca semua nanti, disinilah Yosua itu mulai kepenuhan seluruh rencana Allah. Bahkan di pasal terakhir, sampai di kita masuk di kitab berikutnya,
Tuhan ngomong, ketika hambaku Musa telah mati, maka berfirmanlah Allah kepada, kalau Bapak Gembala mati, Tuhan mau berfirman kepada siapa? Enggak, aku gak bisa jadi gembala. Ini persiapan. Sebelum mereka lihat berkat susu madu itu, Tuhan itu tantang mereka. Oke, udah selesai tugasku. Seolah-olah Tuhan ngomong gitu, aku kirim malaikat saja. Tapi Musa bilang apa? Jikalau engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Lebih baik tidak ada susu dan madu, tapi Tuhan sertaku, maka itu jauh lebih baik. Amin, saudara. Kalaupun hidup kita susah, kalau ada Tuhan, kita tetap bisa kuat. Katakan amin. Nah, ini merupakan doa yang sering dinaikkan Musa terus menerus. Bahkan bangsa Israel secara bertubi-tubi ketika adakan pertemuan selalu mengucapkan kata-kata ini. Bila engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Terus, ku rindu Tuhan, bimbing langkahku dengan. Saya lupa, jemaat jangan lupa. Bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sama-sama sekali lagi. Bila engkau tak beserta, aku tak mau berjalan, aku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih dan kuasa-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kalau Musa bisa bilang, meskipun sudah tersedia, tapi lebih baik engkau daripada semua berkat itu. Kalau hari ini kita sebagai jemaat Tuhan memperhatikan suara Tuhan, aku memang sedang membutuhkan ini dan itu, tetapi penyertaan-Mu lebih penting. Bapak Ibu, mengapa penyertaan Tuhan penting? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit ke depan. Jadi kalau ada orang-orang yang gak membutuhkan itu, kamu adalah orang sombong. Penyertaan Tuhan itu penting. Bagaimana caranya? 2 Tawarik 17 ayat 3-6. Dan Tuhan menyertai Yosafat. Perhatikan, saya mau berbicara tentang Yosafat hari ini juga dan Yusuf. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal. Baal-Baal itu adalah setan-setan. Baal itu adalah satu dewa di mana di tanah Kanaan, di mana di Timur Tengah sana, Baal ini adalah dewa yang meminta persembahan makhluk hidup, yaitu anak. Kalau orang mau kaya, anaknya dipersembahkan, ditumbangkan. Itulah Baal. Mereka tidak mau. Yosafat gak mau. Meskipun Yosafat ada di lingkungan sana, dia tidak tercemar dengan itu. Allah menyertai dia. Dikatakan bahkan dia mencari Allah ayahnya. Siapa Allah ayahmu? Hidup harus berkenan seperti Yosafat. Nah, bagaimana hidup berkenan? Di ayat 3 dikatakan hidup mengikuti jejak ayahnya. Penyertaan Tuhan memberikan dampak kepada Yosafat.
persis kepada Raja Daud. Yang dimaksud dengan ayahnya di sini kakek moyangnya. Raja Yosafat melihat, Raja Yosafat tahu bagaimana kakek moyangnya nyanyi di hadapan Tuhan, nyembah Tuhan dan dengar Tuhan ngomong apa. Bagaimana keterbukaan Daud tentang dosanya di hadapan Tuhan. Dan dia bilang apa? Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Aku berdosa, kalau mati matilah. Tapi satu hal aku minta, belas kasihan-Mu. Jangan ambil nyawaku, jangan ambil hadirat-Mu daripadaku. Tuhan, jangan ambil hadirat-Mu. Hanya itu. Kau boleh habisi kerajaanku, kau boleh copot mahkotaku, kau boleh ambil semuanya. Tapi Engkau sekali-kali jangan beranjak. Berani? Berani kehilangan mobil, kehilangan semua harta benda dan lain-lain. Terus ngomong bilang gini, asalkan jangan hadirat-Mu. Yang kedua, dikatakan kita harus berkenan di hadapannya, mencari Tuhan. Nah saudara, sebentar, mari kita lihat ciri orang yang disertai oleh Tuhan. Saudara, kita mau lihat penyertaan Tuhan yang itu di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 2. Ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Jadi jangan sampai pede ikut Tuhan di gereja terus, di GBI terus, tapi kamu sudah gak disertai Tuhan, kamu lupa. Ayo lihat Kejadian 39 1-2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan Kejadian 39 ayat 1. Ayat 2, coba ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya, perhatikan, Anda dan saya harus dilihat oleh orang lain. Apakah Anda dan saya disertai Tuhan? Ayat 3 ini berkata, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala yang dikerjakannya. Jadi kalau mau gini, Bu Gembala, bagaimana sih caranya kita bisa melihat dan merasakan penyertaan Tuhan? Di mana kau dilemparkan, kau berhasil. Amin. Tapi memang gak gampang. Gak gampang. Ya, penyertaan Tuhan bukan membuat segala sesuatu itu langsung gampang gitu, enggak. Bahkan sulit, tetapi hasilnya indah. Amin. Enggak gampang. Loh, orang saya ngalami tiap hari bergumul sampai hampir seperti yang dikatakan Rasul Paulus dia di 2 Korintus pasal 5 ayat 4 itu, hampir mengeluh, hampir menyerah, hampir putus asa, enggak sanggup lagi. Tetapi dengar baik, akan selalu indah. Penyertaan Tuhan enggak membuat segala satu indah, tapi Yusuf mengalami penyertaan Tuhan dan orang lain bisa melihat kamu di kantor berbeda dengan orang lain. Satu orang anak singer di sini itu dianiaya karena waktu dia pergi ke Medan, barang yang dia kirim berbeda, harganya berbeda, bondnya berbeda. Tapi karena dia berbeda, tidak maka pokoknya sesuai itu aja. Ternyata mereka kaget, dia disertai. Selama ini berjuta-juta, ternyata kamu cuma 700 saja. Kirim barang yang sama. Mengapa? Dia ditekan, mulai terus diintimidasi, disuruh menjadi sama. Di dalam Roma 12 ayat 2, memang engkau berasal dari dunia ini, tapi engkau tidak sama dengan dunia ini. Mami, aku justru dianiaya gini. Tahankan. Itu resiko kebenaran. Amin. Sanggup gak? Nanti makan apa? Masku apa? Kalau ke pesta kan perlu itu yang kayak kalung lembu, yang besar-besar itu. Tadi itu, mana leubadu rokok sapu sih, haroko juar mani, pau mah, apa kayak mana? Dari mana itu? Hah? Atau kau nari-nari sambil mau gini-gini nari-nari itu besar kali. Tapi kalau kau nggak pernah memberi untuk Tuhan dan pelayanannya, kau orang yang menjijikan. Meskipun semuanya indah, Tuhan bilang di hari-hari terakhir ada banyak orang berseru, Tuhan, aku beribadah di GBI Rumah Persembahan. Tuhan, aku ini. Tuhan bilang, nyala kau dari hadapanku. Aku nggak kenal siapa kau.
engkau yang bertahan, engkau yang selamat. Haleluya, tepuk tangan. Setelah dilihat oleh tuannya, Yusuf sangat diberkati. Penyertaan Tuhan atas Yusuf benar-benar nyata. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu melukai kita dengan firman-Nya. Ayub pasal 5 ayat 18. Waktu Ayub disertai Tuhan, dia dilukai. Ayub orang kudus. Tuhan ngomong kepada iblis, "Hei iblis, kamu lihat Ayub hambaku. Gak ada satu orang pun yang sesuci dia, sekudus dia." Tetapi iblis gak senang. Iblis ingin tahu kualitas Ayub. Tiba-tiba anaknya mati, tiba-tiba hartanya habis, terbakar di mana-mana. Bahkan dia tiba-tiba borokan. Sepertinya Ayub dilukai. Penyertaan Tuhan kadang sepertinya melukai. Tadi pujian itu bilang gini kan, waktu kita itu ngalami sepertinya gak ada Tuhan. Ku cari Tuhan, sepertinya dia. Bukan hanya dia, seperti melukai. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 18 itu dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi setelah Ayub lebih lagi bertemu Tuhan dan menyadari bahwa dia belum ada apa-apanya, meskipun Tuhan mengakui satu-satunya orang di Alkitab yang dipuji di depan setan itu Ayub. Bapak Ibu, saya mau kita dipuji di depan setan bahwa kau kudus. Amin. Untuk syarat yang kedua, kamu ditolong Tuhan, rajin kerja. Jangan mimpi di siang bolong, gak kerja mau dapat makan enak. Sebab Rasul Paulus berkata, orang yang tidak bekerja, janganlah dia berarti harus puasa terus sampai dapat kerja. Amin. Amin. Orang yang gak kerja, jangan makan. Jangan mimpi dapat ayam goreng. Tukang cendol mimpinya apa? Panas bertahun-tahun. Ternyata besok hujan. Makanya itu mimpi tukang cendol gak pernah jadi kenyataan. Tapi mimpinya Yusuf jadi kenyataan. Mimpi anak Tuhan, tepuk tangan. Mimpi anak Tuhan jadi kenyataan. Yang kedua, ketiga, jaga kekudusan. Kita tahu bagaimana Yusuf diserahi semua karena dia disertai Tuhan. Waktu Potifar itu menyerahkan semuanya, Potifar bilang semua ada dalam kuasamu. Tetapi istri Potifar tertarik karena orang yang disertai Tuhan wajahnya berseri-seri. Kalau wajahmu menyebalkan, kau disertai setan. Coba lihat kanan kirinya, wajahnya berseri enggak? Lihat dulu itu. Wajahmu itu nyenengin enggak atau nyebelin? Ada setan yang harus ditengking itu kalau nyebelin. Waktu orang lihat kamu, orang sembuh. Daya tarik Yusuf luar biasa. Bukan Yusuf Polmate. Ini betul-betul Yusuf ini sampai mempunyai daya tarik, tante Potifar gak tahan. Yusuf ambil keputusan lari dan lebih pilih penjara daripada jatuh dalam dosa. Dengar baik anak Tuhan. Kalaupun kau di penjara karena memang kau harus betul-betul untuk tetap ikut Tuhan, kau gak akan terhinakan. Buktinya Perdana Menteri Malaysia yang sekarang dari penjara dia bangkit sekarang. Walaupun selama ini begitu banyak fitnahannya, tapi dia yang terpilih jadi Perdana Menteri. Siapa yang tahu nasib orang? Dengar baik. Kekudusan adalah segalanya. Katakan amin. Kekudusan adalah segalanya. Jauhi dosa. Yang terakhir, Yusuf itu jujur banget dan tidak menyimpan dendam. Waktu teman-teman, waktu saudara-saudaranya datang dengan ketakutan, dengar baik. Orang hanya tunduk kepadamu ketika kau punya segalanya. Meskipun dia tua, berpangkat, ketika engkau kelaparan, kau akan tunduk kepada orang yang kau anggap najis. Urapan Yusuf itu adalah urapan yang menarik orang bisa bertobat. Urapan Yusuf itu adalah urapan yang bisa menarik orang mengaku dosa tanpa berbicara apa-apa. Kemudian abangnya yang tertua, abangnya yang kedua, yang menjatuhkan dia ke sumur itu, yang ngotot berkata dia harus dibunuh. Tetapi Yusuf ternyata akhirnya dimasukkan ke sumur itu. Kemudian ada lagi saudaranya yang berkata, jangan dibunuh, kita
tempat pelelangan manusia, budak. Bayangkan saudara, kalau saudara itu budak, pada waktu itu saudara tidak akan ditumpang tangan, tapi saudara akan dijolok-jolok pakai tongkat. Ini sehat atau tidak? Gigimu dibuka, dipertontonkan di depan orang. Anak Israel, anak Yakub, anak Israel yang sudah menerima janji Allah, ternyata harus dipertontonkan di depan raja-raja bangsa-bangsa lain loh, di depan bangsa-bangsa orang yang tidak bersunat. Dia dipertontonkan, dilihat dia sehat atau tidak. Kemudian dijual ke orang Ismail. Orang Ismail memperdagangkan dia lagi kembali kepada orang Mesir 2 kali. Dan ketiga kali aniaya yang dia terima, dia ada di penjara. Perhatikan baik-baik. Dia dianiaya, ditolak. Sehat gak ini? Dia makan gak? Nggak makan. Budak tidak punya hak untuk makan. Budak tidak punya hak untuk tidur nyenyak. Budak gak punya hak untuk mewah. Budak gak punya hak untuk dandan. Budak is budak, slave. Apa yang terjadi? Waktu dia diperlakukan seperti itu, Tuhan lihat dan Tuhan berkata, Yusuf, tunggu waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Hari ini kau nangis, besok kau sukacita. Hari ini kau menderita, besok kau berbahagia. Segala sesuatu ada waktunya. Apa yang terjadi? Yusuf itu betul-betul alami. Dan ketika dia sudah menjadi penguasa, saudara-saudaranya ternyata betul nunduk datang seperti mimpinya. Waktu dia katakan mimpinya kepada bapaknya, saudara-saudaraku datang, bintangnya menunduk, bulannya menunduk, termasuk bapak. Bapaknya marah, masa sih aku harus menyembah kepadamu? Bapaknya karena sudah kelaparan, fokusnya kepada dunia, sudah tidak punya pewahyuan. Orang-orang yang fokus kepada dunia, kau tidak akan pernah dapat pewahyuan. Dengar baik, pewahyuan itu penting bagi seorang anak Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu mereka datang, dikasih makan. Mau hatimu sembuh dari dendam? Siapa yang mau sembuh dari dendam? Boleh angkat tangannya. Kasih makan musuhmu, kasih duit, suruh terbang, naikkan bisnis kelas. Bayang, dikasih gandum, dikasih semuanya. Datang lagi. Akhirnya ngaku dosa. Yusuf cuma bilang apa? Singer boleh naik. Yusuf cuma bilang, kamu merancangkan yang jahat. Apa? Kamu mereka-reka yang jahat. Ini suka yang reka-reka yang jahat sama orang lain bertobat. Istri-istri yang suruh suaminya ngerekain yang jahat di kantor. Si mana Daniel lau pak? Mana Daniel pak? Tobat. Apa yang terjadi? Dia cuma ngomong sambil peluk itu saudara-saudaranya satu-satu. Kau mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merekakan yang baik. Katakan amin. Berapa banyak yang merekakan yang jahat kepadamu? Kalau engkau disertai Tuhan, Tuhan akan rekakan yang baik. Amin. 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 Dengar baik itu. Kita harus punya prinsip yang benar. Dengar, telingamu harus kudus. Ini kuncinya. Yusuf tidak dengar dari orang lain. Yusuf mendengar sendiri, menyaksikan sendiri. Ada berapa anak Tuhan gagal ikut Tuhan? Ada berapa anak Tuhan gagal menjadi pelayan Tuhan? Ada berapa anak Tuhan gagal yang seharusnya dia tetap ada di hadirat Allah? Hanya karena dengar yang gak baik dengan telinganya, gak menyaksikan. Yusuf tidak seperti itu. Dengar, Musa bilang apa kepada Elohim Yahweh? Aku gak butuh itu namanya berkat tanah Kanaan. Udah tersedia susu madu. Nanti kalau saudara punya uang, jangan cuma beli mobil, beli emas, bandulan. Pergilah ke Israel sana, bukalah matamu. Pergilah. Tahun depan kita pergi ya sama Tasya ya. Amin lah, nggak mudah-mudahan. Pergi 100 ekor babinya kan. Pergilah, lihat kenyataan. Bahkan seorang peneliti perang dan peneliti ekonomi itu Tony Rahab Kundeman kalau nggak salah bilang apa? Satu-satunya negara yang nggak dilanda krisis nanti adalah Israel. Negara kecil yang akan mengatur seluruh dunia. Perhatikan, satu-satunya
satu-satunya orang yang gak akan mengalami masalah krisis tahun depan adalah Anda dan saya. Amin. Karena selalu ada di hadirat. Karena ada di hadirat Allah, katakan amin. Karena kita setia, karena kita ini